Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Amalia dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas A. Sebelumnya, saya akan membawakan yel-yel. Tepuk ibu, bapak, guru. Hormati, sayangi, cintai. Terima kasih. A. Basis pendidikan anak usia dini. Terdapat 3 basis pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama, berbasis pada keholistikan dan keterpaduan. Pengembangan anak usia dini mempunyai arah pada pengembangan segenap aspek pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Pelaksanaannya terintegrasi dalam suatu kesatuan program yang utuh dan proporsional. Dalam hal ini diharapkan adanya keselarasan antara pendidikan yang dilakukan di berbagai unit pendidikan, yaitu antara keluarga dengan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, berbasis pada multidisiplin ilmu dan budaya. Prinsip ini mengandung arti bahwa praktik pendidikan anak usia dini yang tepat perlu dikembangkan berdasarkan temuan mutakhir dalam bidang keilmuan yang relevan. Pendidikan anak usia dini sendiri muncul karena dalam perkembangannya bersinggungan dengan ilmu lain yang menjadi objek penelaahan, yaitu pendidikan untuk anak usia 0 sampai 8 tahun, sehingga muncul ilmu baru yang bernama pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, berbasis pada taraf perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat perkembangan anak, sehingga proses pendidikan bersifat tidak terstruktur, informal, dan responsif terhadap perbedaan individual anak, serta melalui aktivitas belajar sambil bermain. B. Prinsip pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, anak sebagai pembelajar aktif. Pendidikan hendaknya mengusahakan agar anak menjadi pembelajar aktif. Pendidikan seperti ini bertumpu pada metode pembelajaran John Dewey, learning by doing, dan dilanjutkan oleh Kilpatrick dengan pengajaran proyek. Proyek pada dasarnya merencanakan suatu pemecahan masalah pada berbagai bidang studi. Pengembangan yang memungkinkan murid melakukan berbagai bentuk kegiatan mempelajari, menyimpulkan, dan menyampaikan berbagai temuan yang dilakukan anak-anak dalam memahami berbagai pengetahuan. Montessori dalam Celdin menganggap bahwa anak tidak perlu dilatih terus-menerus menulis satu kata, karena sambil bermain aktif membuat huruf dan mengarsir huruf itu, suatu saat anak tiba-tiba mengetahui bahwa dia dapat menulis. Ini disebut sebagai eksploratif menulis. Metode yang diberikan berupa pemecahan masalah dan penyampaian penemuan mereka. Sebagai contoh, anak membuat kerajinan tangan sesuai dengan inspirasi daya hayal mereka sendiri. Anak mengarang dan membuat puisi sendiri, mengamati suatu tanaman dan mencari tahu apa nama tanamannya, dan lain-lain. Yang kedua, anak belajar melalui sensori dan panca indera. Menurut pandangan dasar, Montessori meyakini bahwa panca indera adalah pintu gerbang masuknya berbagai pengetahuan ke dalam otak manusia atau anak. Karena perannya yang sangat strategis, maka seluruh panca indera harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan fungsinya. Dalam konsep ini, anak mengeksploitasikan seluruh inderanya, mengamati dan memahami segala hal dengan inderanya, lalu dapat menyebutkan fungsi dari masing-masing panca indera. Misalnya, anak melakukan eksperimen tentang aneka rasa, kopi, pahit, gula manis, garam asin, sambal pedas, dan lain-lain. Yang ketiga, anak membangun pengetahuan sendiri. Pestalozzi dalam Sujono, pendidikan pada hakikatnya usaha pertolongan atau bantuan pada anak agar mampu menolong dirinya sendiri yang dikenal dengan Hilfezohr self-besilf. Pestalozzi berpandangan pengamatan seorang anak pada sesuatu akan menimbulkan pengertian. Bahkan, pengertian tanpa pengamatan merupakan suatu pengertian kosong. C. Asas pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, asas perbedaan individu. Setiap anak itu unik, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga metode pembelajaran memperhatikan perbedaan individu. Misalnya, perbedaan latar belakang keluarga, perbedaan kemampuan, perbedaan minat, gaya belajar, dan lain-lain.
agar anak dapat mencapai hasil belajar secara optimal. Yang kedua, asas kekonkretan. Melalui interaksi dengan benda-benda nyata atau pengalaman konkret, pembelajaran perlu menggunakan berbagai media dan sumber belajar agar apa yang dipelajari anak menjadi lebih bermakna. Misalnya menggunakan gambar binatang atau membawa binatang hidup ke dalam kelas, menggunakan audio visual, dan lain-lain. Yang ketiga, asas aspersepsi. Kegiatan mental anak dalam mengolah hasil belajar dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran pendidik hendaknya memperhatikan pengetahuan dan pengalaman awal agar anak dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Yang keempat, asas motivasi. Belajar akan optimal jika anak memiliki motivasi untuk belajar. Oleh karena itu, pembelajaran dirancang sedemikian rupa sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemauan anak. Misalnya, mengapresiasi anak yang berprestasi dengan pujian dan hadiah. Memajang setiap karya mereka di kelas, lomba antar kelompok yang membangkitkan semangat, melibatkan anak dalam berbagai perlombaan, dan melakukan pekan unjuk kemampuan anak. Yang kelima, asas kemandirian. Kemandirian adalah upaya yang dilakukan untuk melatih anak dalam memecahkan masalah dengan mandiri. Pembelajaran yang baik dirancang untuk mewujudkan kemandirian anak. Misalnya, bagaimana cara makan yang baik, mengikat tali sepatu, bagaimana memakai baju, menggosok gigi, buang air kecil dan buang air besar, merapikan mainan setelah dipakai, dan lain-lain. Yang keenam, asas keterpaduan. Keterkaitan antara aspek pengembangan diri anak antara satu dengan yang lain saling mendukung perkembangan anak. Sehingga pembelajaran anak usia dini harus dilaksanakan secara terpadu guna meningkatkan potensi diri mereka. Misalnya, perkembangan bahasa berkaitan dengan perkembangan kognitif mereka. Perkembangan kognitif berkaitan dengan pengembangan diri dan lain-lain. Yang ketujuh, asas kerjasama. Bekerja sama akan meningkatkan keterampilan sosial anak dengan optimal. Oleh karena itu, praktik bekerja sama harus ditanamkan dalam pendidikan anak usia dini untuk memupuk keterampilan sosial dengan baik. Misalnya, bertanggung jawab terhadap kelompok, menghargai pendapat teman, aktif dalam kelompok, membantu anak-anak yang lain, dan lain-lain. Yang kedelapan, belajar sepanjang hayat. Pembelajaran tidak hanya berlangsung pada usia dini, tapi berlangsung sepanjang hidup. Sehingga pendidikan anak usia dini harus dapat mengupayakan pembekalan pada anak-anak agar anak dapat belajar di sepanjang rentang kehidupan mereka dan mendorong anak untuk selalu ingin belajar dimanapun dan kapanpun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.